ini kan tahu bahwa namanya tumbuhan tanaman sebenarnya kebutuhannya berbeda-beda tadi, ya. Tukang becak ya sama pekerja kantoran kan kebutuhannya beda, ya. Tukang becak dikasih makan roti, waduh bisa lemas ya Pak. Iya. Tapi kalau kerja kantoran dikasih makan nasi uduk terus, lemas ya. Jadi penyakit tidur itu, nggak jadi kerja. Kan seperti itu ya Pak. Gitu. Jadi gila. Seperti itu ya Pak. Ya, jadi kebutuhan tanaman kita harus tahu, harus paham beda-beda ya. Mana yang butuh unsur nitrogennya lebih banyak, mana yang fosfornya lebih banyak, atau tadi kebutuhan untuk buahnya unsur K-nya lebih banyak. Itu ya. Nah, selama ini mungkin kalau pupuk asal aja ya Pak. Yang ada di rumah itu dibawa ke ladang, ke sawah gitu kan. Nah, asal jadi ya. Tapi dari kualitasnya berbeda, gitu, ya. Sampai di sini lanjut, ya. Baik, ini yang biologi. Ya, ini secara alami ya. Tadi bahwa tanah ini komponen atau unsurnya itu secara garis besar ada 3 ya. Ada fisik, ada kimia, dan yang ketiga ada biologi. Ya. Nah, biologi ini apa artinya? Ya, ini yang apa istilahnya? Jasa teknik itu apa? Ya, yang ada di teknik-teknik yang ada di tanah, ya, yang hidup. Contohnya apa? Apa itu? Ya, cacing, ya, cacing, ya, atau jamur, ya, jamur-jamur yang ada di tanah itu, ya, itu. Jadi ini bisa sebenarnya hewan ya, hewan jadi misalnya cacing ya, hewan atau tumbuhan. Hewannya ini hewan kecil ya, misalnya cacing tadi, atau tumbuhan yang ada di tanah ya. Tumbuhan contohnya ya jamur tadi, ya, jamur yang kecil. Ya. Ore ya, ular tanah ya. Ya, ini cacing gitu ya. Jamur. Nah, kalau cacing kelihatan termasuknya ya. Tapi kalau jamur yang di dalam tanah ini ya. Ini termasuk yang kecil. Misalnya kayak ada mycorrhiza namanya. Nah, itu tumbuhnya itu ada di akar-akar itu, ya Pak? Ya, itu tumbuh di akar-akar tanaman yang kacang-kacangan, namanya gitu, ya. Kacang-kacangan ya Pak, itu ada di bintil akarnya, itu yang bikin subur juga, ya Pak Saiful ya. Ya, itu ada di akar, ya, kacang tanah itu ya Pak, nah, kacang-kacangan. Itu mycorrhiza, ya, ada juga rhizobium itu bakteri, ya, itu juga ada di dalam tanah juga, itu yang bikin subur, ya. Nah, itu paling banyak adalah di tanaman yang kacang-kacangannya, polong-polongan istilahnya. Ada kacang tanah, ya, apalagi Pak, yang paling banyak itu Pak, ya, karena dari kacang tanah ya Pak, ya, kalau yang apa namanya di bintil akarnya itu ya, gitu. Ya. Jadi ini juga menentukan kesuburan tanah juga, ya. Jadi semakin banyak unsur biologinya di dalam tanah, ya, tanah itu menjadi subur. Nah, kembali ini kalau dipupuk dengan pupuk kimia ya Pak, yang harusnya menyuburkan jadi pada ya wafat ya. Apa? Almarhum ya, itu baru mati. Itu efek negatif dari pupuk kimia ya. Jadi unsur-unsur yang harusnya menyuburkan tanah, unsur biologi ini menjadi
mati, ya, seperti itu. Ya, makanya dianjurkan kita menggunakan pupuk yang organik. Tadi kenapa? Ramah lingkungan. Lingkungan di sini adalah sebenarnya ini dari aspek biologinya, ya. Jadi sesama makhluk hidup kita harus menghormati, menghargai makhluk hidup yang lain. Seperti itu ya Ustaz ya, ya kan? Nah, iya, tidak saling membunuh kan? Gitu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kenapa kita menggunakan pupuk? Ya, dianjurkan untuk menggunakan pupuk yang organik. Ya, karena pupuk organik ini pupuk yang ramah lingkungan, ya, tidak menyebabkan berkurangnya atau kematian dari unsur-unsur biologi, ya, unsur biologinya terutama ini, ya, sehingga kesuburan tanahnya tetap terjaga seperti itu, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jadi tanah ini unsur penyusunnya ada 3, ya, komponennya ini. Ada secara fisiknya, ya, ada secara kimia, dan ada unsur biologinya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Di sini sholat duhur jam berapa? Jam 12. Ya. Sebelum duhur ya kita break ya. Iya. Kan makan siang udah disiapin ya Pak Saiful? Iya. Makan siang udah disiapin, sholat bisa di majelis ya Pak? Iya. 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 Iya Pak. Oh yang membawa makanan? Iya betul Pak, penting itu Pak. Unsur penting itu. Ada kita itu. Kalau nggak ada itu bisa ini paling telat kita makan siang. Ayo. Mana tadi? Ah ini ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang disebut dengan unsur fisiknya adalah ya berhubungan dengan bentuknya tadi sudah ya. Tekstur tadi kan, ya ada yang halus, ada yang kasar ya. Ya kalau yang sudah terurai sempurna ya halus ya itu. Atau masih bentuknya pasir ya, atau masih ada kandungan batuannya ya. Strukturnya ya. Nah, perlu dipahami juga yang paling subur itu di bagian mana? Kalau dari lapisan tanah itu paling atas kan? Ya, itu. Jadi harus dijaga juga ya. Lapisan yang subur ini ya, strukturnya. Jadi bagian bawah itu tanah itu ya terdiri dari batuan ya, masih bahan-bahan mineral yang keras ya. Atau kalau daerah Kalimantan, Sumatera itu bawahnya adalah batu yang berapi itu kan, batu bara namanya kan. Iya itu. Jadi yang subur cuma berapa senti aja nih sebenarnya lapisan itu ya. Nah itu jadi struktur tanah juga berbeda-beda ya. Nah yang paling subur adalah lapisan paling atas. Nah kemudian bobot tanah, porositas tadi, porositas itu seberapa besar air bisa meresap ya. Kalau di tanah pasir itu porositasnya tinggi karena air itu cepat meresap kan. Stabilitas itu ada tanah juga yang rawan longsor ya. Nah, daerah-daerah yang tebing ya itu rawan erosi atau longsor ya. Konsistensi warna tadi ya, warna juga berbeda-beda tadi ya. Ada yang warna kecoklatan kehitaman ya, ada yang warna agak merah ya, itu berbeda. Suhu juga beda ya. Begitu secara fisiknya ya tanah ini. Kimia, nah ini kimia termasuk namanya pH ya. pH itu apa? Tingkat apa namanya? Keasaman. Nah, udah tahu nih ya. Tingkat keasaman ya. Ya. Jadi beda-beda tanah ini
Kalau di kita bersyukur ya, tanahnya tanah mineral seperti ini. Kalau daerah Kalimantan masih banyak yang tanah gambut, ya. Pernah dengar tanah gambut? Ya. Jadi tanah gambut kaitannya dengan unsur kimia ini, tanahnya itu apa? Asam, ya. Asam itu berarti pH-nya rendah, kurang dari 7. Itu kalau untuk bercocok tanam kayak nggak bisa kayak di sini, ya. Harus dinaikkan dulu pH-nya, ya. Dengan cara apa? Ditambah dolomit itu apa? Kapur ya, supaya pH-nya tidak terlalu asam, ya, pH-nya netral. Itu di daerah tanah gambut itu pH-nya asam, ya. Jadi kalau tanah gambut nggak bisa langsung nanam timun, nanam cabai, nggak tumbuh kan? Ya padi aja nggak tumbuh. Pernah dengar proyek dulu ya, zamannya Pak Harto, gambut 1.000.000 hektar itu di Kalimantan, gagal dulu. Iya, ya. Singkong aja mungkin nggak tumbuh juga itu. Oh jagung, iya. Cuma ya itu tadi untuk bisa ditanami perlakuannya banyak, ya modalnya besar, ya supaya tadi pH-nya menjadi menjadi netral ya, menjadi tidak terlalu asam itu. Nah itu tanah gambut ya. Kalau di sini alhamdulillah ya dikasih tanah yang subur ya, tanah mineral ya. Nah ini kandungan-kandungan tadinya unsur kimianya. Nitrogen ya, ini tadi ya unsur utamanya kan N, P ini pakai P ya, fosfor pakai P. Oh sudah pakai P ya? Iya itu R ya, misalnya fosfor, PH, fosfor ya, sama kalium ya. Nah dan bahan organik. Nah bahan organik ini apa? Itu serasa ya, serasa daunan itu bahan organik. Nah, itu kalau terkure ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, lama-lama kan jadi tanah bahan organik itu ya. Nah, ini kembali menjadi pupuk, siklusnya kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya semua kebutuhan ya, kalau secara alami kebutuhan hidup tanaman bisa tercukupi alami sendiri tadi dengan siklus tadi ya. Daunnya menjadi serasa kemudian terure ya menjadi pupuk untuk tanaman itu sendiri ya, menjadi tanah ya. Itu ada siklusnya. Baik, sedikit lagi ya. Nah ini yang biologi tadi ya. Biologi itu kemudian ada makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah ya. Baik yang tumbuhan ya, hewan atau makhluk hidup yang besar maupun yang kecil ya. Ya, jadi makhluk hidup yang ada di tanah. Ini tadi ya unsur biologi ini ya akan menentukan kesuburan tanah ya. Semakin banyak unsur biologinya ini maka tanahnya akan semakin subur ya. Tapi ini kalau pada tadi ya meninggal, mati, wafat ya, ini tanah menjadi kering, tandus gitu kan, gitu. Ya, ini ya, ini kalau terus-terusan menggunakan pupuk kimia tadi ya, gitu. Kenapa tanahnya? Kalau di sawah sekarang gimana? Masih menggunakan pupuk kimia? Masih ya. Ya kalau bisa dikurangi. Ya, dicampur ya. Ya kalau bisa dikurangi. Jangan yang full kimia ya, tanah menjadi rusak. Rusaknya ini tadi ya, hilangnya unsur-unsur biologi menjadi tadi berkurang ya. Yang harusnya menyuburkan tanah tapi malah membunuh ya unsur biologi ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, gimana, Mbak Nia ya? Ya, silakan. Kami biar kedengaran lain ya. Yang perkenalkan. Jadi kebetulan di rumah itu saya belajar nanam di hidroponik dan di tanah gitu ya. Hidroponik? Dan
hidroponik itu ada pokcol sama selada. Bagus ya hasilnya gitu ya. Nah kemudian ini yang suka bermasalah ini di pas ditanam di tanah nih. Kalau yang soil gitu ya, kan nyoba juga tuh biar ada perbedaan gitu ya di hidroponik sama di tanah gitu. Nah nutrisinya memang bukan faktor aja sih, kayak cabai, tomat juga gitu kan nanam di tanah. Nah itu kan kita pakai pupuk kandang dari kambing gitu ya. Nah kemudian, ini yang jadi masalah itu sekarang nih ya, itu daunnya itu terkena hama gitu ya. Nah jadi ada semut, kemudian ada apa tuh lalat gitu dan sebagainya gitu ya. Nah itu sudah dikasih obat gitu ya, tapi tetap aja gitu ya. Dan hasilnya pun buahnya tuh jadi nggak maksimal gitu. Dan daun-daunnya tuh kayak gimana gitu ya, rusak. Apa sih bahasa tuh kayak bentak gitu tuh daun-daunnya gitu. Nah itu kenapa gitu, dan biasa yang bagus tuh pakai nutrisinya apa gitu tuh dari organik itu sendiri. Ya baik Mbak Nia ya, sama-sama ini kita ya. Jadi kalau kita dengar Mbak Nia sudah nanam baik yang hidroponik maupun yang menggunakan media tanah ya. Nah tanamannya adalah tanaman yang diambil daunnya berarti ya Mbak Nia ya. Nah kalau secara analisisnya, kalau yang diambil daunnya tadi yang diperbanyak harusnya unsur apa? Di unsur utamanya nih nitrogennya ya. Nah nitrogen ini tadi kalau dari pupuk alaminya ya, pupuk yang alami adalah dengan dari kotoran ayam yang bagus gitu ya, daripada misalnya dari kotoran sapi atau kotoran kambing ya, supaya tadi hasil daunnya bagus. Tapi kalau katanya dengan hama sebenarnya konteksnya beda lagi, yaitu artinya serangan dari luar. Kalau tadi kan pertumbuhan tanaman itu supaya tadi daunnya bagus banyak ya, itu diperbanyak dengan unsur nitrogennya ya. Kalau sudah terkena hama berarti katanya dengan pengendalian hama dan penyakit itu ya, itu tindakan yang berbeda lagi gitu ya. Tapi kalau bisa juga alami ya Mbak, pengendalian hama penyakitnya, jangan menggunakan obat-obat kimia juga ya. Ada yang punya pengalaman pestisida alami? Coba Pak. Siapa tahu di sini beda ya. Ya. Gimana Pak? Bahan-bahannya apa saja? Kalau itu pembuatannya belum sih. Ya. Cuma kemarin hanya menggunakan dari pestisida alami kayak sama pestisida alami itu. Ya. Bahannya dari apa Pak? Bahannya alami, cuman satu-satu itu saya juga belum ini lagi ya Pak ya. Ini Pak Asdan. Nah Pak nanti Ya. Daun suren ya. Pohon suren ya. Suren itu pohon ya. Mimba. Ya, Mimba bisa juga. Pohon mimba tahu? Mimba. Mimba itu temannya Mindi lah ya Pak. Ya. Bisa juga itu ya. Ya kalau bisa gunakan bahan-bahan alami untuk namanya pestisida alami ya tadi. Itu yang disampaikan Pak Asda, ada daun suren, pohon suren ini pohon ya, pohon suren diambil daunnya sebagai pestisida alami, atau juga tadi dari mimba ya Pak, mimba ya, atau ada yang pengalaman yang lain ya, yang senior ini Mbak, Mbak pengalaman yang Mbak? Ya betul ya, bawang putih itu ya. Betul. Ya, ini banyak pengalamannya Mbak Nia ya. Disemprotkan untuk tadi pengendalian HPT-nya, penyakitnya ya. Terbaik ya. Tapi kalau tadi terkait dengan tanamannya sendiri, katanya dengan unsur kimianya ini ya, yang diperbanyak yang mana? Jadi kalau ditanam kan ya gitu. Berarti kan unsur nitrogen, karena kita yang kita inginkan adalah pertumbuhan daunnya ya, gitu. Itu jadi ada dua tadi, dari pertumbuhan tanamannya, ada dari pengendalian penyakitnya. Kalau kemarin tadi ada keserangan hama ya,
Nah tadi sudah ini apa namanya contohkan beberapa pestisida yang alami kalau bisa ya. Gitu. Kalau bawang ya, bawang dari bawang ya, gitu. Ya dari sisa kupasan bawang juga bisa disimpan, masukin ke botol, ya itu jadi pestisida alami juga. Gitu. Ya. Gitu. Dikit lagi ya, masih tahan? Wah udah lapar nih. Bener nih. Iya. Gitu ya. Jadi ya. Apa ini ya? Kesuburan. Oh ya. Jadi tanah subur itu juga bisa kita lihat ya. Ya, jadi ini yang terakhir nih. Jadi jika tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta produksinya tinggi, tentunya tadi disesuaikan dengan tujuan kita, tanaman itu untuk produksi apa, ya. Nah itu kita katakan tanahnya subur itu kalau tadi, ya, tanamannya dapat tumbuh dengan baik dan produksinya tinggi, ya banyak itu tadi. Nah ini tadi ya, jadi mutu tanah ini, mutunya apa? Kualitasnya tadi, kesuburannya lah ya. Jadi tanah itu subur itu kalau ini unsur-unsur yang tiga ini ya, fisik, kimia dan biologinya itu ya, ini tadi unsur ini tersedia di dalam tanah gitu, ada di dalam tanah tadi. Ya sama dengan manusia kan, kalau orang dulu namanya apa? 4 sehat 5 sempurna, gitu kan? 4 sehat 5 sempurna itu apa? Kalau sekarang gizi seimbang. Oh gizi seimbang ya, saya ikutin nih. Udah hapus ya. Ya intinya kan apa itu? Kalau 4 sehat 5 sempurna dulu kan berarti makanan pokoknya ya. Terus kemudian lauknya ya, bisa hewan, bisa nabati, ya sayuran, ya buah-buahan dan yang terakhir pas dah susu lah. Oh iya nggak sehat itu lah. Itu ya, itu sama ya. Jadi manusia sama tanaman juga sama ya. Jadi kalau tadi kita adalah 4 sehat 5 sempurna, terus yang ini gizi seimbang gitu ya. Semua masyarakat bisa menikmati susu. Iya, iya. Ya kan ada hewannya dan nabati juga sebenarnya susu itu. Iya, iya. Iya. Jadi sama ya, ini dengan tumbuhan tanaman itu juga ya butuh unsur-unsur ini ya yang ada di tanah tadi. Ya. Jadi kalau supaya subur ini unsur-unsur ini tetap harus ada ya, seimbang tadi supaya tumbuh dan produksinya tinggi, gitu ya. Betul ya? Cocok? Belum datang juga yang makan siangnya? Ya. Sampai makan siang datang. Atau baru dipotong ayamnya. Nah ini cirinya apa? Ciri itu apa? Tanda. Ya. Tandanya tanah subur. Ini ada yang bisa langsung dilihat, ada yang harus diamati ya. Nah, coba apa sudah nomor 1? Nomor 1 kebaca nggak Pak? Ya, enggak, ya poin 1. Ini itu pas kena jam itu namanya. Ini ciri-ciri sebenarnya. Ciri-ciri tanah subur Pak. Pas jam. Ciri-ciri tanah subur itu. Kena jam jadi agak ini ya. Ya. Yang dari belakang kelihatan itu? Ya, udah. Oh, udah? Oh iya iya, nah gitu. Ciri-ciri tanah subur. Ya. Ya, apa Mbak? Ya, 1. Warna gelap atau kehitaman. Warna gelap atau kehitaman ya. Jadi itu kalau subur itu Pak ya.
Ya. Kalau malam berarti ya, kalau malam subur karena ya gelap. Gelap ya. Hanya gelap. Ya. Jadi tandanya itu kalau yang nomor 1 bisa langsung dilihat nggak itu? Bisa ya, langsung dilihat ya. Jadi kalau yang subur itu yang lebih gelap ya, tanda-tanda yang hitam kecoklatan. Nah, yang kedua apa itu? pH. pH itu apa tadi? Ya, tingkat keasamannya ya. Jadi kalau 6 sampai 7 itu netral ya. pH itu kan berapa? 0 sampai berapa, Lik? 8. pH. pH sampai 12. 12 ya. Jadi skalanya itu 0 Sampai 14 kan. ya. Nah, ini jadi netralnya ini. Netralnya itu 7. 7 ya. sama antara 7. Ya, 6 sampai 7 itu netral. Kalau tadi saya bilang tanah gambut itu asam ya. pH-nya di bawah itu. Gitu. Jadi kalau tanah gambut itu sebenarnya dari sisa-sisa bahan organik yang belum terure secara sempurna ya. Itu sebenarnya adalah bahan-bahan organik yang belum terure sempurna, itu namanya gambut ya. Tapi kalau ini sudah sempurna terure nih tanahnya Pak Saiful ini ya. Nah, ini kurang lebih pH-nya adalah netral sudah ya. Daunnya yang berjatuhan jadi serasa ya. Itu secara alami itu juga menyediakan tadi unsur-unsur ini untuk pertumbuhannya. Itu disebut dengan siklus di sini ya. Ini ya, ini tanaman ya, tumbuh ya, terus ini berkembang, mati, kemudian lapuk ya. Nah, ini menjadi pupuk di sini ya, untuk menumbuhkan tanaman itu sendiri. Itu namanya siklus, jadi berputar sebenarnya ya. Itu untuk tanaman ya. Bisa juga secara apa nih ya, bercabang-cabang nih. Misalnya Bapak Ibu menanam apa nih? Jagung gitu ya. Jagung yang diambil kan yang dipanen apa nih? Ya, buahnya ya. Buahnya. Nah, ini kan daunnya apalagi batangnya ya. Kan dibuang itu sebenarnya. Ini kalau jagungnya dijual ke pasar ya. Nah, ini sebelum jadi nih. Nah, ini atau jadi pakan ternak ya tadi. Daunnya, batangnya kan daunnya ya, untuk pakan ternak. Dari ternak ini kemudian kotorannya menjadi pupuk kandang ya, ke tanah. Ini kan kembali lagi nih, kembali lagi ke sini ya, menjadi unsur hara ini. Ini untuk tadi kembali ke tanaman itu ya, menjadi bahan apa namanya, untuk pertumbuhan tanaman tadi. Ini yang disebut dengan siklus tadi ya, siklus. Jadi dari hasil buahnya dijual ke pasar ya, kemudian tadi daunnya, batangnya untuk pakan ternak, kotoran ternaknya kemudian digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Itu yang disebut, maksudnya siklus itu ya. Siklus itu kan berputar ya. Jadi sebenarnya tanaman itu juga menyediakan bahan-bahan untuk kebutuhannya sendiri, untuk pupuk untuk kebutuhannya sendiri ya, itu secara alami seperti itu. Jadi sebenarnya cukup pupuk apa namanya alami ini ya, ketika ada pupuk buatan ya, yang dijelaskan berikutnya Pak Alkoholik, itu kan sebenarnya hanya menambah asupan dari luar ya, tidak termasuk dalam siklus kan. Kalau siklusnya kan sebenarnya ini aja tadi, dari bahan-bahan tanaman ini kembali lagi ke tanaman itu sendiri gitu loh. Ini pengantar ya, belum ke praktek pembuatan ya, supaya mengantarkan Bapak dan Ibu. Ya, ini jamnya ngantuk ya. Saya kayak gini juga mau ya. Rawan. Iya, ceramah jadi saya. Ya. Jadi coba sambil saya review lagi. Yang kita mau praktekkan, mau kita buat kan pupuk ya. Tapi sebelum kita buat pupuk ini, kita kan harus tahu konsepnya ya, bahwa yang mau dipupuk kan tanaman ya. Tanaman ini kan tumbuhnya medianya tadi tanah
kita harus tahu di dalam tanah itu apa saja, ya. Ternyata tadi banyak ya. Jadi kalau secara garis besar kan ada 3 unsurnya. Ada dari unsur fisiknya, ya, kimia, sama biologi.